Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan diberikan kita dipermudah untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, materi pada hari ini yakni toleransi dan kerukunan umat beragama. Mudah-mudahan kita bisa segera melakukan tatap muka sebagaimana biasa, dan mudah-mudahan Allah melindungi dan mengangkat musibah khususnya di Jakarta. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita setidaknya ada 4. Yang pertama mulai dari menganalisis, kedua mendemonstrasikan hafalan, ketiga menulis kembali, dan keempat menyajikan tentang Quran surat Yunus ayat ke-40 dan 41 serta Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-32 dan hadis terkait tentang toleransi memelihara kehidupan manusia. Yang pertama adalah makna toleransi. Nah, toleransi itu artinya sifat toleran. Jadi batas ukurnya itu adalah mana hal yang boleh ditambahkan dan mana hal yang boleh dikurangi. Sehingga sifat toleransi ini seperti menghargai, membiarkan, membolehkan. Ya, seperti pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sedangkan menurut bahasa Arab, dalam Mu'jam Muqayyis al-Lughah disebut dengan istilah tasamuh. Jadi istilah toleransi dalam bahasa Arab itu tasamuh. Nah, maknanya itu dari kata samaha yang berarti lembut dan mudah. Menurut Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad, tasamu berarti berkisar antara kemurahan hati, mudah memaafkan, lapang dada, kesabaran, ketahanan emosional, menenggang rasa, menghargai, dan sebagainya. Jadi ketika seseorang memiliki sikap toleransi, seharusnya ia bisa membuat nyaman orang-orang di sekitarnya dimanapun ia berada, tanpa orang tersebut kehilangan jati dirinya atau prinsip yang ia yakini. Jadi toleransi itu bukan berarti kita mengikuti segala hal kepercayaan dari umat agama lain, tetapi lebih kepada kita membiarkan mereka, ya, kemudian kita menghargai proses ibadah mereka dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya analisis Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 40 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bih. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Di antara mereka ada orang yang beriman ya kepada Al-Qur'an, dan di antara mereka ada juga orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa ada orang atau sekelompok yang meyakini Al-Qur'an, ada juga sekelompok yang tidak meyakini kebenaran Al-Qur'an. Nah, ini poin-poinnya ya, tafsir Al-Qur'an surat Yunus ke-40. Seperti yang tadi Pak Andre katakan, ada orang musyrik itu terbagi dua. Ada yang beriman dan ada juga yang tetap kafir. Nah, poin kedua, penolakan terhadap Al-Quran terjadi karena hati dan fitrah yang rusak. Kenapa demikian? Karena orang yang memaksimalkan fungsi akal, kemudian mengkaji isi Al-Quran, maka seharusnya ia menerima kebenaran Al-Quran dan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah firman dari Allah. Ya, menurut Dr. Zakir Naik, ya, salah satu ulama besar dari India, itu Al-Quran itu 80% itu kalau bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi ada 80% isi Al-Quran bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, yang ketiga, mereka tidak langsung diazab di dunia, ya, berbeda dengan umat terdahulu. Nah, ini kekhususan umat Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus meyakini bahwa umat Nabi Muhammad itu ya adalah mereka yang dilahirkan setelah Nabi Muhammad diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi saat Muhammad diutus menjadi seorang nabi dan rasul, maka seluruh manusia yang lahir semenjak itu sampai hari kiamat merupakan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama apapun itu. Jadi kita harus meyakini agama apapun ya, mereka agamanya apapun, itu hakikatnya mereka umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat, Allah Maha mengetahui para perusak di bumi, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah atau menentang kebenaran yang bersumber dari Al-Quran. Nah, selanjutnya ayat 41, wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Nah, jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad, katakanlah, nah ini kata kuncinya, faqul li amali wa lakum amalukum. Bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Jadi nafsi-nafsi masing-masing. Ya, mereka akan dihisap oleh Allah dan kita juga akan dihisap atau dihitung dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tafsir atau penjelasan ayat 41 ini, yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi tetap menjalankan tugas kerasulan, menyampaikan wahyu, peringatan dan petunjuk. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira. Wahai Nabi Muhammad, engkau itu diutus untuk menjadi saksi yang membawa kabar gembira maupun memberi peringatan. Kemudian yang kedua, Nabi tidak diperintahkan untuk menghakimi orang yang mendustakan dan tetap musyrik. Ya, maka Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, faqul li amali wa lakum amalukum. Amal saya, amalmu, amalmu. Jadi Nabi tidak memvonis, tidak menghakimi orang-orang yang berbeda pandangan, berbeda keyakinan dengan beliau. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu bisa hidup berdampingan di kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, jadi saat Nabi Muhammad tinggal di Madinah, itu ada beberapa kelompok ya dari kaum Yahudi maupun Nasrani tinggal berdampingan dengan Rasulullah SAW. Ya, bisa bermuamalah, ya, memiliki kehidupan sehari-hari, ya, jual beli dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, setiap manusia bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Sampai ada istilah, sebesar apapun dosanya Fir'aun, kita nggak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas dosa Fir'aun tersebut. Tetapi kita dimintai pertanggungjawaban atas amal diri kita masing-masing. Oleh karena itu, senantiasa kita bertaubat kepada Allah. Ya, jangan pernah bosan bertaubat kepada Allah. Sekalipun dalam satu hari kita 100 kali maksiat, 1000 kali maksiat, maka jangan sampai kita pernah bosan maupun berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, Allah lebih mengetahui siapa yang paling benar jalannya. Ya. Sejatinya, hakikatnya kita ini semua manusia sedang proses menuju kebaikan. Gak ada yang tahu ya, kita itu divonis atau kita itu baru kelihatan baiknya manakala kita meninggal dengan membawa dan meyakini kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita yang diberikan hidayah, diberikan kesempatan untuk bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh memiliki rasa sombong. Ataupun kita yang masih terjebak di dalam kemaksiatan tidak boleh merasa putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Yang kelima, tidak ada dosa yang ditanggung orang lain ya. Ya, tadi yang Pak Andre sampaikan, kita memiliki tanggung jawab untuk diri sendiri untuk atas dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya kita di bulan Sya'ban ya, di bulan Rajab kita diminta memperbanyak ampunan kepada Allah, memperbanyak membaca istighfar, astaghfirullahalazim. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis toleransi. Nah, sebetulnya ada beberapa.
Ya, tapi ini ada 2 poin, setidaknya ini bisa disampaikan secara singkat, secara umum, supaya kita dapat mengimplementasikannya dengan mudah. Nah, yang pertama adalah toleransi antar sesama umat muslim. Nah, ini ada hadis yang Pak Andre sampaikan, riwayat Bukhari, seperti itu. Bahkan menurut Gus Baha, Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun menegur ya imam sholat yang bacaannya pendek. Ya, jadi dalam sejarah Nabi Muhammad tidak pernah menegur ya sahabatnya yang menjadi imam dengan bacaan yang pendek. Akan tetapi justru Nabi Muhammad SAW itu menegur bacaan sahabatnya yang membaca dengan panjang atau dengan lama. Kita baca hadisnya supaya dapat barokah, ya dapat keberkahan kita membaca hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. An Abi Mas'udin al-Ansari qala rajulun ya Rasulullah la akadu udrikus salah mimma yutawwilu bina fulan fama ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadaban min yawmaiz faqala ayyuhan nas innakum munaffiruna faman shalla bin nas falyukhaffif fa inna fihimul marid wa da'ifa wa zal hajat ya rawahul Bukhari. Artinya diceritakan dari Abi Mas'ud al-Ansari, mudah-mudahan Allah meridhoinya dan kita mendapatkan keberkahan darinya, ya bahwa seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku hampir tidak sanggup sholat yang dipimpin seseorang dengan bacaan yang panjang. Maka aku belum pernah melihat Nabi SAW memberi peringatan dengan lebih marah dari yang disampaikannya. Hari itu saya bersabda, wahai manusia, kalian membuat orang lari menjauh, maka barang siapa sholat mengimami orang-orang, ringankanlah, yakni tidak melamakan sholatnya, karena di antara mereka ada orang sakit, ada orang yang lemah, dan ada pula orang yang punya keperluan. Nah, ini kan kita diajarkan toleransi. Ya, kita diajarkan walaupun mungkin seandainya kita menjadi seorang imam, kita hafal Al-Quran, ya kita hafal banyak juz atau beberapa juz saja kita hafal Al-Quran, bacaan kita atau hafalan kita banyak. Tetapi saat kita menjadi imam sholat, ringankanlah. Ya jangan panjang, kecuali kalau kita sendiri. Kalau kita sendiri mau satu rokaat sholat, kita satu rokaat sholat, itu misalnya kita 15 juz, kemudian rokaat kedua kita 15 juz, total 1-2 rakaat sunnah kita menghatamkan Al-Quran, itu gak jadi masalah ya, karena kita sedang sholat sendiri. Nah, selanjutnya lagi yaitu toleransi antar umat beragama. Nah, ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum fatuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, ini kita lihat poin yang pertama, kita bisa toleransi, kita boleh toleransi, kita boleh bermuamalah, boleh kita saling melengkapi dalam urusan sosial, hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, itu apabila kata kuncinya apa? yakni orang-orang tersebut tidak memerangi kita. Ya, tidak memerangi kita, tidak mencelakai kita, tidak mengancam nyawa kita, tidak mengganggu urusan kita dalam urusan agama. Ya, misal seperti ada sekelompok orang yang ingin merusak masjid kita, merusak musola kita, merusak acara keislaman syiar kita. Nah, orang tersebut jangan kita biarkan, ya, karena hifzun nafas, hifzuddin, kita menjaga diri, kita menjaga agama, itu wajib. Ya, jadi tidak bisa kita membiarkan orang-orang di luar Islam merusak keyakinan kita, merusak ajaran kita, merendahkan saja. Kita nggak boleh membiarkan itu. Kita harus berikan nasihat, berikan pembelaan diri. Dan yang kedua,
dia tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Itu zaman itu ya, saat itu di Mekah, saat Nabi SAW bersama para sahabatnya diboikot, diusir. Ya di kampung Taif Nabi Muhammad diusir. Nah, itu sebetulnya orang-orang yang mengusir kita dari kampung halaman kita sendiri itu bukan termasuk bagian dari orang yang kita berikan toleransi. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, toleransi itu bukan berarti kita mengikuti ibadah teman kita yang non muslim, kita datang ke tempat ibadahnya yang non muslim, atau kita main hadroh, misalnya baca selawat, kita di tempat ibadah non muslim kita baca selawat di dalamnya. Itu bukan toleransi, yaitu sama aja kita menghina, kita merendahkan bacaan sholawat, bacaan Al-Quran di tempat yang kita yakini tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, toleransi diperbolehkan khususnya dalam sisi urusan dunia, dalam urusan sosial. Kita boleh berjualan, kita boleh berbisnis, kita saling tolong menolong. Kalau ada yang sakit, ya ada yang menikahkan dan lain sebagainya, atau hutang piutang, ya walaupun non muslim itu kita boleh, ya boleh kita bermuamalah, kita boleh melakukan aktivitas sosial dengan mereka. Nah, anak-anak yang berakhlakul karimah, ini video singkat ya materi kita tentang toleransi maupun kajian atau tafsir sederhana tentang Quran surat Yunus 40 sampai dengan 41. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik, memberikan kita riayah, inayah, ridha, ya Allah, memberikan pandangan rahmat, keriduan kepada kita, dan memberikan perhatian khusus kepada kita. Dan mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita panjang umur, sehat, dimurahkan rezekinya. Yang sudah wafat Allah lapangkan kuburnya. Ini saja yang dapat Pak Andre sampaikan. Berikut merupakan tugas ya yang dapat kalian selesaikan. Yang pertama, tugas ini sifatnya individu ya. Apa tugasnya? Yang pertama, silakan tulis Al-Quran ya, teks Arabnya, Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 beserta terjemahannya yang rapi. Ya boleh pakai stabilo, boleh dihias, yang penting yang rapi menggunakan pulpen ya, ballpoint, bukan pensil. Kedua, catatlah tafsir atau penjelasan kedua ayat tersebut. Kamu boleh mencatat apa yang Pak Andre sampaikan pada video ini, atau kamu boleh baca secara mandiri tafsir Quran surat Yunus 40-41, kemudian kalian rangkum, kalian sederhanakan menggunakan bahasamu sendiri. Nah, yang ketiga, tulislah contoh implementasi toleransi sesama muslim dan antar umat beragama, masing-masing 3 contoh. Ya, jadi total ada 6 ya. Sesama muslim 3 contoh, toleransi antar umat beragama 3 contoh. Nah, petunjuknya yang pertama, tulis di buku tulis PAI masing-masing. Kedua, pastikan tulisan terbaca rapi. Ketiga, foto selfie menggunakan seragam ya, menggunakan timestamp sebagai bukti kehadiran. Nah, kemudian keempat, jadikan PDF dalam satu file. Jadi nanti ketika kamu upload ada 2 file. Satu file PDF tugas individu, satu lagi foto timestamp ya sebagai bukti kehadiran, ya, foto timestamp. Nah, kelima, kedua file ini diupload ke dalam Google Classroom. Nanti untuk batas waktu pengiriman akan Pak Andre setting di Google Classroom sehingga kalian bisa melihat masing-masing. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.